Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan menyerukan kita pada hari ini bahwa Tuhan itu berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Tuhan itu berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Saudaraku yang kekasih, kata yang dipakai pertama di sini adalah kebutuhan. Jadi bukan keinginan. Jadi yang Tuhan janjikan itu sebetulnya ialah what do you need kita. Bukan what do you want kita. Sebab kalau keinginan ini sangat relatif dan kadang sering tidak bisa diukur. Tetapi kalau kebutuhan kita jelas, Tuhan menjamin berkuasa memberikannya kepada kita. Di depan teks yang kita baca ini tadi memang Yesus sudah lebih dahulu menyembuhkan banyak orang. Yesus sudah lebih awal membuat mujizat lewat kesembuhan bagi banyak orang. Melihat mujizat itulah orang semakin banyak berbondong-bondong, menyongsong, berjumpa dengan Yesus, berharap akan semakin banyak tanda-tanda mujizat yang diberikan kepada mereka. Apalagi tadi ditulis di sini menjelang hari raya Paskah, pastilah ada banyak orang yang lalu lalang lalu lintas untuk mengikuti setiap jejak perjalanan Kristus pada saat itu. Saudara yang kekasih, teks ini sebetulnya bukan lagi asing bagi kita. Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Bayangkan 5.000 orang diberikan Tuhan Yesus sekali makan tanpa ada makanan yang sebelumnya sudah tersedia oleh panitia. Bahkan disebut sebetulnya 5.000 ini masih yang dihitung laki-laki saja. Belum masuk di dalamnya perempuan yang karena budaya patriarkal Yahudi, perempuan itu tidak masuk hitungan. Dan anak-anak juga belum masuk hitungan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa berimajinasi, kalau 5.000 laki-laki yang datang untuk makan dari anugerah Tuhan, lalu kalau masing-masing membawa istrinya bagi yang sudah menikah atau pacarnya bagi yang berpacaran dan satu orang anak setiap keluarga, bisa-bisa sebetulnya yang hadir ini kurang lebih 10.000 sampai 15.000 orang. Luar biasa banyaknya. Siapakah yang bisa memberikan makan dalam waktu sekejap kecuali hanya Tuhan yang berkuasa memberikannya kepada mereka. Tetapi yang menjadi kritikan di sini ialah agar orang banyak itu menyadari betapa mereka mencari Tuhan, mencari Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus karena mereka ingin tanda mujizat. Karena mereka ingin kenyang tanpa bekerja. Siapa yang tidak mau makan tanpa bekerja? Saya kira sangat manusiawi kalau banyak orang memang mencari nafkah, mencari makan, apabila tidak bekerja, ini sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Tetapi firman ini mengajarkan sesungguhnya segala kebutuhan kita, makanan kita sebetulnya sudah tersedia
oleh anugerah Tuhan. Kalau sejenak kita kembali kepada kisah penciptaan, mengapa bukan manusia itu pada hari pertama diciptakan? Mengapa setelah seluruhnya dunia ini diciptakan oleh Tuhan, lalu diciptakanlah manusia? Itu berarti segala sesuatu yang perlu sebetulnya bagi manusia itu sudah sejak dari awal disediakan oleh Tuhan. Kita tinggal hanya memanage dan mengelola ciptaan Tuhan bagi kita. Lihatlah Abraham yang hendak mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi dengan ketulus hatinya Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, janganlah engkau mengenakan tanganmu dengan anak itu. Lalu Abraham bingung, dari mana kalau bukan Ishak satu-satunya yang mau dia persembahkan. Tapi saat itu lihatlah, ketika dia menyarungkan pedangnya, domba itu sudah tersedia dalam kayu terbantin yang ada di sekelilingnya. Inilah yang disebut dengan Jehovah Jireh. Tuhan telah menyediakan apa yang perlu bagi kita. Lihatlah Ismail yang terancam mati di dalam gurun pasir, mau mati karena kehausan. Bahkan tega-teganya ibunya Hagar yang tidak tega melihat anaknya Ismail mati di hadapan matanya, lalu Hagar menyingkir menjauh daripada melihat anaknya mati kehausan. Tetapi saat seperti itu terjadi, raungan hati yang mendalam dari Ismail itu, ternyata Tuhan bisa memanage, mengubah, mendesain gurun pasir sekalipun menjadi sumur untuk dapat diminum oleh Ismail. Ini pertama, sukacita, kebahagiaan, sapaan sabda Tuhan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkuasa menyediakan kebutuhan kita, menyediakan apa yang penting bagi kita. Tetapi harap dicatat kebutuhan kita, what do you need kita. Bukan sekali lagi what do you want kita. Kalau keinginan kita mungkin bisa saja 3 pacar sekaligus, tapi bukan kebutuhan kita. Mungkin kita juga membutuhkan helikopter di rumah kita, apakah itu di Gang Kana atau di Tegalan, tapi bukan kebutuhan kita. Yang Tuhan janjikan ialah Tuhan memberikan kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita sepadan dengan kehendaknya. Yang kedua, Tuhan memenuhi kebutuhan kita kadang-kadang melalui hal-hal yang tidak kita duga, yang tidak kita perhitungkan, yang tidak masuk hitungan masyarakat. Justru Tuhan sering bekerja lewat hal-hal yang impossible menjadi possible bagi kita orang percaya. Saudaraku, mari kita sejenak mengingat ketika Yesus tadi bertanya kepada Filipus. Mengapa orang Filipus? Karena Filipus orang kampung Betsaida. Lalu pastilah sebetulnya Filipus menguasai seluk-beluk kota Betsaida ini. Tapi Filipus mengatakan 200 dinar saja tidak cukup. Lalu datang lagi Andreas. Hanya ada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apa yang kita mau lihat di sini, saudaraku yang kekasih? Roti itu ternyata bukan tersedia bagi orang-orang yang masuk hitungan. Tadi yang masuk dihitung budaya patriarkal Yahudi itu laki-laki, bapak-bapak. Anak-anak
di luar hitungan, perempuan di luar hitungan. Maka kalau anak-anak di sini memegang 5 roti dan 2 ikan, itu berarti Tuhan bekerja lewat anak-anak yang tidak masuk hitungan itu untuk mensubsidi orang-orang dewasa. Ini sesuatu yang impossible mission, bagaikan film itu Tuhan ubah menjadi possible mission, tapi lewat orang yang tidak diperhitungkan, yakni anak-anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kalau Filipus dan Andreas tidak menyadari bahwa Yesus ada solusi di tengah-tengah mereka, tetapi Yesus justru memakai anak kecil itu sebagai role model yang rela berbagi, yang rela memberi apa yang ada pada dirinya demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan orang banyak. Itu menjadi kritik yang pedas bagi kita, orang-orang dewasa, agar mau meneladani anak-anak kecil, bahkan untuk berbagi dengan kepolosannya. Kalau Filipus tadi dengan Andreas memiliki hitung-hitungan matematika yang amat luar biasa, sehingga mustahil mereka makan 5.000 dengan orang yang lain, tetapi anak yang polos ini bukan berhitung. Yang dia mau ialah memberikan apa yang ada pada dirinya untuk dikelola, untuk dimanage oleh Tuhan Yesus, sehingga jadilah 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat yang cukup bagi banyak orang pada saat itu. Ini juga sekaligus menjadi kritik bagi kita orang-orang dewasa, apakah ayah atau ibu atau abang-abang atau kakak-kakaknya yang mungkin sering pelit, sehingga kadang-kadang anak-anak juga ikut-ikutan jadi pelit. Tapi anak-anak di sini berbeda. Dia mau memberi dari kepolosan hatinya untuk berbagi. Jadi bukan seperti nyanyian di kampung kami, kalau sudah orang tuanya segala sesuatu bermatematika, maka mau juga anak-anaknya tidak mau lagi memberi dengan hati. Ada satu lagu yang kecil di kampung kami. Ini produk dari orang tua yang terus berhitung sehingga anaknya juga turut egois, sehingga tidak mau berbagi. Apa lagunya? Kalau umur 40 ke atas mungkin masih pernah mendengarkan ini. Sada dua tolu. Gak ada yang tahu lagi ya. Kalau 50 tahun ke atas ada juga mendengar. Sada dua tolu. Mire mire do. Adongan non kueku dang huleako. Itu lagu anak-anak yang diproduksi oleh kepelitan orang tuanya tidak mau berbagi. Tetapi anak-anak dalam teks yang kita baca ini, ya, lihat ayat 9 saudaraku yang kekasih, dia mau memberikan apa yang ada pada dia. Bukankah kita sebetulnya malu terhadap anak kecil ini yang mau berbagi, memberi demi orang banyak, yang sejatinya harus dimulai orang-orang yang merasa diperhitungkan itu. Maka jangan pernah merasa kecil atau mengabaikan anak-anak kecil, apakah itu di rumah, di keluarga, anak-anak kita. Kadang-kadang kita memang harus banyak-banyak belajar kepada anak-anak kecil, kepolosannya, sukacitanya, yang tidak mau berhitung banyak-banyak untuk tujuan mengasihi satu sama lain. Saudara yang kekasih, sebelum Yesus berbagi, mari kita lihat dulu ayat 11.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Coba kita baca dulu, tampilkan lagi media, kalimat yang terakhir. Kita coba simak. Katanya, sebanyak yang mereka kehendaki. Itu berarti makanan yang diberikan Tuhan itu bukan diukur-ukur, disendok-sendok, tetapi sebanyak yang mereka kehendaki. Dan kalimat pertama, Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur. Tuhan memulai mengucap syukur kepada Bapa di surga atas berkat mukjizat yang diberikan melalui Tuhan Yesus. Sebelum makan mengucap syukur dulu. Yesus saja mengucap syukur sebelum berbagi. Tapi kadang-kadang kita sekarang sudah makan duluan baru berdoa. Maka saya sekarang mau juga mendesain doa saya kalau di pesta. Kalau sudah banyak makan belum berdoa, saya juga berdoa seperti ini. Tuhan, berkatilah makanan yang kami akan makan ini, termasuk makanan yang sedang dikunyah oleh orang-orang yang tadi belum sempat berdoa. Tapi belajar dari Tuhan ini sebetulnya mengucap syukur lebih dahulu, baru dia menikmati makanan yang diberikan itu. Bagi orang Yahudi memang mereka mengakui makanan ini punya pemilik. Itu berarti kalau seseorang menikmati makanan itu yang notabene ada pemiliknya, tetapi yang mengambil makanan itu belum bersyukur berterima kasih kepada orang yang memiliki ini, itu berarti dia pencuri. Sama pemahaman kita. Kalau kita yakin makanan yang kita makan yang diberikan Tuhan itu Tuhanlah pemiliknya, lalu kita belum bersyukur dan berdoa sudah memakannya tanpa izin kepada Tuhan sebagai pemilik, kan itu juga hampir sama, artinya kita sedang mencuri makanan. Saya jadi ingat di kampung juga, kalau ada seekor kucing peliharaan di samping, kita berdoa, kadang-kadang kucing ini juga turut berdoa. Kalau dia sudah mengerti tuannya. Tapi kalau kelamaan doa dari yang berdoa, apalagi kucingnya ini sudah lapar, pintar juga dia membuat tangannya begini tanpa terasa, lalu dimakannya. Itu juga bagian dari mencuri. Kalau kita bukan bersyukur lebih dahulu kepada Tuhan atas makanan yang kita nikmati. Saudaraku yang kekasih, karena saya orang desa di kampung, saya masih ingat 40 tahun yang lalu, kalau ada pesta di kampung kita, berdoa, lalu ada tenda-tenda misalnya seperti ini, lalu ibu-ibu karena mungkin dengan matahari memakai payung, lalu bapak-bapak memakai topi. Tetapi kalau ada pemimpin yang mau berdoa, marilah kita berdoa, maka ibu-ibu yang memakai payung saja ditutup dulu payungnya. Orang-orang yang sedang memakai topi, ini beda kali roti sama topi juga ya.
Apalagi opung-opung bapak-bapak meskipun itu sudah tua, tapi spontan mereka menurunkan topinya. Adakah di antara kita yang sudah umur 50 ke atas, Bapak Ibu? Kalau ada, saya yakin pasti dia pernah lihat itu. Itu tanda rasa hormatnya, mensyukuri berkat Tuhan sebelum dia makan, pantang payung itu menghalanginya, menganggapnya menghalangi terhadap Tuhan yang memberkati makanannya. Pantang bagi dia membiarkan topinya masih lengket di kepalanya saat dia mau berdoa, sebab dia anggap topinya itu juga menghalangi doanya kepada Tuhan. Maka kalaupun ada di antara kita yang diberkati Tuhan dengan tidak punya rambut banyak di kepala, saat berdoa, sebetulnya ini menjadi sebuah penghayatan baru bagi kita. Betapa kita sesungguhnya tidak memiliki hati yang tega menikmati makanan yang kita nikmati itu sebelum kita bersyukur kepada Tuhan. Maka coba bayangkan seberapa banyak kita pernah makan tanpa berdoa. Kalau Tuhan mengubah itu saja jadi penyakit, semua kita pasti sudah penyakitan. Tapi syukurlah Tuhan itu berbaik hati. Sehingga kadang-kadang orang yang tidak bersyukur pun tetap diberikan Tuhan kesehatan atas makanan yang kita nikmati. Saudara yang kekasih, marilah kita juga menyimak ayat 12 sampai 13. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan lewat ayat 12 sampai 13. Kita baca dulu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah. Coba kita underline, kumpulkanlah. Potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ini Tuhan ungkapkan Yesus Kristus 2000 tahun lalu, tetapi sebuah pengajaran yang amat relevan juga bahkan di zaman digital ini. Kalau kita sudah makan dengan kenyang, lihat, dan setelah mereka kenyang, lalu Tuhan mengatakan kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kalau kita tadi memaknai dan mengakui dalam makan ada relasi kita secara vertikal dengan Tuhan, salah satu buktinya ialah kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Setidaknya ada dua makna di sini. Berarti ada yang lebih. Mengapa bisa lebih? Saya yakin mereka memang makan sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka tidak mau terlalu rakus menikmati yang bukan bagiannya. Tetapi kedua, mereka mengumpulkan sisa yang belum dimakan itu sebagai pertanda bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis. Tuhan selalu menyediakan. Tetapi jangan pernah makan mubazir. Hal kecil, coba saudaraku yang kekasih, kalau kita makan prasmanan, kalau kita orang rakus, pasti penuh itu dulu piring. Bahkan kalau betul-betul dia yang punya perut yang lebar, ditekan dulu ini piringnya supaya semakin banyak.
Tapi budaya makan seperti itu bagi kita sekarang, selain daripada menjaga badan sehat, menjauhi kolesterol, sebetulnya kita di situ mengakui kehendak Tuhan agar jangan mubazir di sisi satu lain, agar di sisi lain juga tidak terbuang, tapi kita sekaligus memperhatikan bermurah hati bagi orang lain. Maka budaya keugaharian bermakan sekarang penting juga, sendok sedikit dulu ke piringmu, tapi pastikan habis. Tapi nanti kalau memang kurang, boleh tambah. Daripada dimasukkan dulu satu piring, lalu tidak habis, siapa yang mau memakan itu? Potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang tersisa. Berapa sisanya? 12 bakul. Untung ini bukan di Jakarta pestanya, di Kebun Nanas. Saya rasa kalau di Kebun Nanas ini tidak ada 12 bakul yang sisa. Semua akan masuk plastik. Untunglah parhubasnya di sini bukan baru Batak. Kalau baru Batak parhubasnya mungkin kurang juga ini makanan. 12 bakul itu juga saudaraku yang kekasih mensimbolkan murid Tuhan Yesus yang 12. Bahkan mensimbolkan 12 suku-suku di Israel. Itu berarti sebanyak-banyaknya orang menikmati berkat Tuhan tetap tersedia. Berkat Tuhan, the bread for all, selalu banyak, selalu cukup bagi semua tanpa kekurangan. Tapi dengan dua kiat, jangan makan mubazir. Jangan membuang kebiasaan makanan. Sekaligus memperhatikan orang lain setelah kita. Budaya makan ini, saudaraku, ternyata bukan hanya budaya soal hubungan tubuh, makan, perut dan lain-lain, tapi dalam terang firman Tuhan, makan juga adalah bagian dari relasi kita dengan Tuhan. Dengan tidak mubazir, dengan tidak membuang, dengan memperhatikan bermurah hati bagi orang lain yang membutuhkan. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu bermurah hati, tuhankan kepada hidup yang sejati. Sebab kasih kepada Tuhan kita memang sering diuji. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan, atau kita ini hanya sedang mencari pemberian Tuhan? Pemberiannya oke, tapi Tuhannya belum oke. Firman Tuhan hari ini mengarahkan kita, memusatkan perhatian kepada Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi kita, bagi manusia memberikan makan 5.000, itu impossible mission. Tapi bagi Yesus impossible mission memberikan makan 5.000, belum terhitung perempuan dan anak-anak, menjadi possible mission. Dengan ketaatan mereka menerima berkat Tuhan. Semoga saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, kesehatan saudara pun diberkati, agar kita semua sehat dengan memakan makanan yang sepatutnya untuk kita makan. Tapi Tuhan meminta kita juga memaknai hidup makan ini bukan sekedar urusan jasmani, urusan perut, tapi makan dalam kehendak Tuhan memiliki makna teologis. Tidak makan mubazir, tidak rakus, sekaligus pada saat yang sama memiliki hati yang bermurah hati untuk orang lain, agar mereka juga dapat makan melalui berkat Tuhan yang kita terima.
kasih.